baca telu ayat bicara imani badana bajura matai o faja telu ayat bicara ubaya ke ami idana ba nguruma wano tefala lili ira-ira lemi falua or saai ya baya ia sitohare ai fadra odo dania jamayaga ya mi fauma ini hanya modi ba alit abele ibua ia moroike abe solohe pada kahenia raudu bahasa Indonesianya imani badana aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Artinya ini satu tanda pertobatan bahwa seketika kita dibaptis maka dosa kita dihapuskan. Tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptis kamu dengan roh kudus dan dengan api. Makanya saya katakan bahwa sebenarnya ini tidak mudah, baptisan ini tidak mudah. Kalau gereja kami dulu memang Fedakos, kalau di Nias, kalau lala terwamagidada dia harus mamul minimal 3 hari terbung ke gereja. Itu biasanya, itu dulu, itu biasanya. Lalu diajari bagaimana artinya, lalu diajari berdoa, diajari bisa butuh hidana, berbagai-bagai kita diajari. Tetapi karena ini sekarang sudah zaman teknologi, maka bisa secara elektrik, bisa secara belajar sendiri, bisa secara otodidak. Saya rasa bisa. Cuman yang penting saya harapkan bagi kita bahwa ada beberapa poin saya akan berikan dari pelajaran yang saya akan berikan ini. Yang pertama adalah pembelajaran baptisan selam. Baptisan selam adalah sakramen baptisan kudus, adalah salah satu yang dipercaya oleh gereja. Lalu kita lihat di sini baptisan ini para teolog mengatakan bahwa baptisan ini teologi sekunder bukan primer, yang diartinya adalah bisa saja teknisnya berubah tapi maknanya sama. Itu ya melalui firman Allah, tetapi melalui para orang yang teolog, orang yang intelektual, betul pemahaman teolog yang sangat bagus. Namun kita belajar apa kata Alkitab. Walaupun ada pandangan-pandangan nihasa tua-tua, walaupun ada pandangan orang-orang yang hebat, tetapi kita kembali berpatokan dengan firman Allah. Dikatakan di sini baptisan percik dan baptisan bendera tanpa menyalahkan satu dengan yang lain. Baptisan seperti apa sebenarnya yang diajarkan oleh Tuhan Yesus? Sekali lagi sesuai dengan para teolog berpandangan, artinya bukan sekunder, artinya sekunder bukan primer, artinya sama baptisan tapi berbagai teknis. Itu teolog. Ini bukan Alkitab. Artinya baptisan itu bisa melalui bendera, kasih air, siram dengan bendera. Bisa juga melalui percik, diambil dari piring, viga, dipercik. Dan itu baptisan. Baik-baik saja. Menurut aku itu fine-fine saja. Itu tidak ada yang salah. Tidak ada yang salah. Karena itu aturan sebuah organisasi gereja. Karena tidak ada yang salah. Tapi kita lebih paham apa yang sebenarnya yang lebih alkitabiah. Nah, baptisan yang kita lakukan bukan baptisan yang diajarkan oleh orang-orang ini. Baptisan kita lakukan bukan yang diajarkan oleh organisasi. Tetapi baptisan, saya akan memberikan satu artinya. Arti kata baptisan adalah berasal dari bahasa Yunani yang disebut dengan baptiso. Yang artinya mencelupkan, membenamkan, artinya menenggelamkan, membanjiri, memenuhi, membaptiskan. Ini ialah istilah yang memperkuat bahwa baptisan adalah dicelup atau diselam, yang artinya memasukkan ke dalam air. Nah, ini yang sepaham dengan Alkitab. Kalau kita memperhatikan bajura Roma faja ayat isara kita ena simana fa amate Yesus Kristo ena gisimana wa amate mi, artinya bahwa nibaya ke idana ada no fahili ira simana wa amate co ayat Yesus Kristo. Bajura Roma faja ayat isara ofita artinya sama dengan itu. Artinya kita dikubur. Kita dikubur. Nah, ketika kita dikubur, yang dikubur itu adalah tubuh yang lama.
atau tabiat yang lama, atau sifat yang lama, atau dosa yang lama. Itu yang, dan ketika kita muncul, hidup kembali, bangkit kembali, bahwa bangkit kembali itu adalah sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru. Artinya, saya yakin bahwa natahau ko ta ubroi fefu mawalohoro da yotarai ta ila mamalua siliseki ofitai dasar rasa no oya wai buah horo. Tapi da adalah sebentar lagi dosa itu akan dikuburkan di dalam laut. Kita berkata sejauh timur dari barat, dan demikianlah dia membuang dosa kita sampai ke tubir laut. Artinya ke tubir laut, sampai ke dasar laut dosa kita dihapuskan. Nah, artinya ini satu dasar kita. Lalu baptisan selam berdasarkan Alkitab, di mana ada air. Saya memberikan satu ayat, saya tidak akan baca lagi. Dalam Matius 3:16, sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Artinya baptisan air bukan yang tidak ada air, tetapi tempat baptisan air adalah di mana ada air yang banyak, misalnya seperti kolam. Nah, gereja-gereja banyak gereja-gereja sepertinya dibuat kolam di gereja, misalnya di sungai sama di laut seperti ini boleh. Artinya di mana ada air, itu yang pertama. Yang kedua adalah Markus 1:10. Pada saya keluar dari air, ia melihat langit terkoyak dan Roh Kudus burung merpati turun ke atas. Artinya bahwa ia keluar dari dalam air. Artinya bukan dipercik, bukan dipakai bendera, tetapi ketika dia ditenggelam, dikuburkan, dibaptis, maka dia muncul. Maka ketika dia muncul, dikatakan di sini ada burung merpati turun ke atas Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini salah satu hal yang kita pahami ketika Yesus dibaptis. Maka ketika Yesus dibaptis, maka di situ ada pengakuan. Ono ni umasi. Sebelum Yesus dibaptis, maka tidak ada kata-kata pengakuan. Tetapi ketika dia dibaptis, maka ada suara dari langit, ada suara dari sorga berkata, anakku itu, kepadanya aku berkenan. Oleh sebab itu hari ini saya katakan bahwa ketika saudara-saudara dibaptis, maka ketika kalian muncul dari dalam air, maka Tuhan berkata, inilah anakku yang sesungguhnya. Amin. 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 Inilah anakku yang sesungguhnya. Maka ada satu meterai, berarti kita dimeteraikan, berarti kita ini adalah sudah sah menjadi anak Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga, bahwa Kisah Para Rasul pasal 8:38, lalu orang Ethiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu, dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun sida-sida itu. Artinya ketika sida-sida percaya dengan firman Allah yang disampaikan oleh Filipus di atas kereta, di atas kereta keledai, maka di situ dia berkata, itu ada air, aku percaya. Lalu mereka turun ke dalam air, dan mereka sama-sama untuk dibaptis. Nah, lalu kalau saya ajarkan semua, maka tidak akan, agak lama sedikit. Tapi saya ambil singkat saja. B, syarat mengikuti baptisan air. Adapun syarat untuk dibaptis adalah, pertama adalah orang yang bertobat. Yang kedua adalah menghasilkan buah pertobatan. Lalu di lembaran yang kedua, 3 adalah percaya dan menerima Kristus. Dalam Matius pasal 28 ayat 19. Lalu C, makna baptisan air. Makna baptisan air adalah tanda orang yang bertobat. Lalu yang kedua, ada baptisan air melambangkan kematian kita terhadap dosa. Saya singkat saja, tapi sebenarnya lebih banyak. 3 adalah makna baptisan air adalah tindakan iman orang percaya. Dalam Roma 3 ayat 4. Roma 6 ayat 3-4. Dan D, pentingnya baptisan air. Apa itu? Ini yang lebih penting. Penting sepentingnya bagaimana baptisan air itu adalah D, pentingnya baptisan sama adalah perintah Tuhan Yesus atau amanah agung dalam Matius 28. Maka pentingnya baptisan air adalah merupakan satu perintah. Yang kedua adalah menggenapi seluruh kehendak Allah.
Itu yang kedua. Makanya kita harus dibaptis. Yang pertama adalah itu perintah Tuhan Yesus. Yang kedua adalah menggenapi seluruh kehendak Allah. Makanya Sidasi Waniha ya. Sidasi Waniha hari ini sedang Bapak Ibu Saudara menggenapi kehendak Allah dalam setiap hidup saudara. Dan bagian terakhir, saudara, bahwa ini sebenarnya yang perlu dihafal-hafal, perlu dihafal 10 hukum Taurat, dan perlu dihafal juga doa Bapa kami, dan juga yang terakhir arti daripada doa Bapa kami. Makanya nanti jangan pernah Bapak Ibu bertanya kenapa di GPD kadang-kadang tidak ada doa Bapa kami. Saya sudah buat artinya di sini. Artinya bisa kita pakai dan bisa juga kita tidak pakai. Orang yang pakai doa Bapa kami adalah orang yang masih belum bisa berdoa. Tapi saya rasa bahwa kita sudah mahir dan sudah pintar untuk bisa berdoa. Saya harap sampai di sinilah mungkin yang bisa saya sampaikan secara singkat. Tapi banyak hal sebenarnya yang harus kita tapi bisa belajar sendiri supaya kita lebih paham dan lebih mengerti apa yang Tuhan mau. Ada 9 orang. 4, 5, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Saya akan berdoa buat kalian semua supaya Tuhan memberikan kita kekuatan bisa berlutut di depan ini, supaya kita sama-sama berdoa. Nah, ini dapat ini satu dulu. Haleluya. Saudara-saudara, Bapak Ibu Saudara, akuilah dosamu di hadapan Tuhan. Tuhan ampuni saudara. Tuhan sucikan saudara. Tuhan kuduskan saudara. Ketika kita mengaku dosa kita kepada Tuhan, maka Tuhan mengampuni setiap dosa kita. Haleluya. Yang 9 orang, biarlah kami yang menyanyi, dan yang 9 orang yang dibaptis berdoa kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Dan mengaku salah dan minta Tuhan ampuni kita. Minta Tuhan mengampuni setiap kehidupan kita. Minta Tuhan hapuskan setiap dosa kita. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
namamu. Angkat tangannya ya. Mereka Tuhan kuduskan. Maka juga hamba memberikan kekuatan. Kuduskan. Sucikan. Roh Kudus berkarya dan perlihatkan kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Yesus. Berdoa saat ini Tuhan. Dua saudari ini mereka melakukan baptisan air dan setiap dosa dan kesalahan mereka Tuhan ampuni. Di dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Berikan masa depan yang berhasil karena Tuhan tetap memimpin. Di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Berdoa saat ini Tuhan buat saudara saya ini Tuhan Yesus, mereka mau melakukan perintah Tuhan dan menggenapi seluruh kehendak-Mu Tuhan Yesus. Baptisan air adalah penggenapan daripada firman-Mu. Oleh sebab itu ampuni setiap dosa mereka, sucikan mereka Tuhan. Biarlah mereka menerima keselamatan hari ini. Di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Dua saudara ini juga kami berdoa kepada-Mu Tuhan Yesus. Saat ini mereka akan melakukan perintah Tuhan, menggenapi seluruh firman Tuhan. Oleh sebab itu kuduskan, ampuni setiap dosa mereka, sucikan mereka di dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Biarlah setelah mereka menerima baptisan air kehidupan yang baru, dan Roh Kudus akan menuntun dan memimpin dalam nama Yesus. Makasih juga kami berdoa buat saudara ini Tuhan, saat ini mereka akan melakukan baptisan air. Pertolongan Tuhan Engkau nyatakan di dalam nama Yesus Kristus. Ampuni segala dosa, ampuni segala kelalaian, ampuni setiap, dan biarlah Tuhan Engkau menyerahkan menjadi anak-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Berdoa buat dua ibu di saat ini Tuhan Yesus. Kalau hari ini mereka mau melakukan baptisan air, melakukan perintah Tuhan, melakukan kehendak-Mu. Oleh sebab itu Tuhan Yesus, ampuni setiap dosa mereka, ampuni setiap kesalahan mereka, ampuni setiap kelalaian mereka, ampuni kuduskan mereka dalam nama Yesus. Kiranya keselamatan turun, kedamaian, ketenangan turun di dalam nama Yesus. Roh Kudus akan memimpin, Roh Kudus akan memberkati. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan turun ke dalam air. Oleh sebab itu urapi kami dan kuduskan kami. Engkau melakukan kehendak-Mu saat ini Tuhan Yesus. Dan oleh sebab itu biarlah melalui baptisan ini dosa-dosa mereka dikuburkan dan sampai ke tubir-tubir laut, sehingga Tuhan tidak ingat-ingat lagi setiap kesalahan dan dosa mereka. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Kita terima berkat Tuhan, kita angkat tangan kita. Terima